Nah, kita berkumpul, ya di situ Bang ZK ngajak kita untuk membuat sebuah media namanya Cakaplah ini. Kita subuh-subuh udah ditelepon oleh Bapak Gubernur. Itu berita, Subuh Pak iya, ditelepon saya gubernur? jam 6 saya pernah ditelepon untuk berita tersebut di take down. Ya, tanpa pembaca kami tidak ada apa-apanya. Benar. Insya Allah di angka 8 ini, ya kan, kalau dalam filosofinya 8 itu unlimited, Unlimited, benar. yang tidak ada hentinya, dan kami akan terus berinovasi agar dapat memberi kepuasan bagi seluruh pembaca. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk terus komitmen menyajikan jurnalisme berkualitas di tengah gempuran media digital saat ini. Dan sebagai salah satu media yang terpercaya di Provinsi Riau, cakaploh.com sudah membuktikan hal tersebut dan masih bertahan hingga 8 tahun. Muncullah pertanyaan, bagaimana Cakaplah bisa bertransformasi menjadi salah satu pionir media digital yang ada di Riau? Apa saja sih rahasianya dan bagaimana Cakaplah bisa berinovasi hingga usia 8 tahun ini? Nah, di episode spesial kali ini edisi ulang tahun cakaplah.com yang ke-8 ya. Kami menghadirkan Direktur PT Cakaplah Media Sinergi yang menaungi cakaplah.com, yakni Bapak Heri Susanto Abbas. Dan kita akan mengulik bagaimana awal mula berdirinya Cakaplah, bahkan bagaimana Cakaplah bisa bertahan di era saat ini. Ini dia Pak Heri, atau biasa kami sapa dengan panggilan Pak Dir. Ini dia Pak Dir. Halo Pak Dir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Dir. Nih Pak Dir nih belum pernah ada di CLBK sebelumnya. Belum. Spesial Pak kali ini karena edisi Cakaplah ke-8 tahun. Udah hampir 10 tahun ya kita Pak. Nah, kita hadirkanlah Direktur PT Cakaplah Media Sinergi. Pak Dir, ini mungkin banyak lah yang nggak tahu Pak Dir. Gimana sih awal mula Cakaplah nih Pak Dir sampai ada nama cakaplah.com? Ya, Cakaplah. Ya, pertama terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Cakaplah ini pertama 2016 ya. 2016. Berawal dari sebuah grup WA yang namanya sama, Cakaplah. Yang dibuat oleh salah seorang pendiri Cakaplah juga. Oke. Bang Zulkadir atau Zulkarnain Kadir, yang Biasa kita merupakan panggil Pak ZK ya. Pak ZK. Beliau ini komisaris di sini di PT Cakaplah Media Sinergi. 2016 beliau mengumpulkan kita. Yang pertama saya diajak. Ada berapa orang Pak? Ada kita kalau total 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang. Dikumpulkan lah waktu itu ya. Dikumpulkan ya dari berbagai kalangan dan berbagai suku. Jadi kita ini ada saya, ada Bang ZK, ada Bang Nizamul, itu seorang birokrat, Bang Edi Lim, konten kreator, termasuk Dedi Ong, dan ada beberapa orang lain yang lainnya. Nah, kita berkumpul. Ya, di situ Bang ZK ngajak kita untuk membuat sebuah media namanya Cakaplah ini. Disitulah awalnya. Akhirnya disahkan lah ini menjadi portal berita nih, bagaimana tuh Pak? Iya, di 2016 kita udah mulai. Ya, waktu itu belum secara legalitas belum ya. Tapi alhamdulillah di 2017 awal kita bersepakat untuk mendirikan PT CMS itu. Cakaplah Media Sinergi. Kita bentuklah Cakaplah ini secara badan hukum. Nah, kita memang berbeda dengan media yang lainnya. Di sini Cakaplah itu kita betul-betul membentuknya dengan memiliki konsep. Mulai dari pembentukan logo, itu logo kita dirancang sendiri ya? Bukan, kita sayembara kan malah. Oh, sayembara. Iya, sayembara. Wah, luar biasa. Makanya logo Cakaplah itu kan agak lebih berbeda daripada media-media lain.
platformnya juga kita juga membentuk dengan meminta ahlinya. Jadi bukan hanya sekedar membuat Membuat website iya iya iya. asal-asalan, tidak. Kita betul-betul membuat ini untuk jangka panjang. Tapi Pak, berarti ada momentum dong saat itu? Nggak mungkin tiba-tiba langsung, "Ayo kita buat Cakaplah nih media berita." Pasti ada Iya, momentumnya? Di betul saat betul. apa tuh? Waktu itu ya Bang ZK lah, ya beliau Hmm. kan sebagai pendiri ya grup Cakaplah, melihat di dalam Cakaplah grup WA itu banyak tokoh-tokoh yang memberikan statement, yang memberikan informasi. Nah, beliau berharap dari interaksi yang ada di dalam grup Cakaplah itu dapat diakomodir di dalam pemberitaan Cakaplah media. Nah, itulah Oke. keinginan Bang ZK dan alhamdulillah terbentuk. Dari awal berdiri Pak, Hmm. banyak pasti ininya Pak ya, lika-likunya, Wah, tantangannya, sampai 8 tahun nih Pak. Apa yang terberat Pak dari usia pertama sampai di 8 tahun Pak? yang jelas pasti setiap media pertama lahir itu berat lah. Iya. Ya kan, kita ingin menumbuhkan kepercayaan Itu yang paling terhadap susah ya Pak ya? masyarakat. Itu paling berat, ya kan. Menumbuhkan trust kepada masyarakat itu paling susah. Nah, kedua selanjutnya itu tadi kita kan harus menciptakan teamwork yang bagus. Mhm. Nah, teamwork ini kan tidak bisa sembarangan. Iya betul sih. Nah, teamwork ini kita buat dari anak-anak muda yang ada. Mhm. Pada waktu itu ada Ian Nahladi, ada Kolik, ada Adrian Eko, yang Mhm. awal-awal ya. Iya. Mereka lah anak-anak muda ini yang menjadi kuda pacu kita ya Mmm. untuk memajukan Cakaplah hingga hari ini. Nah, Nah, sampai, di tahun berapa sih Pak, apa ya, kita menyebutnya tuh struggling yang paling dirasakan Cakaplah? ya beratnya itu mungkin 3-4 tahun pertama lah. 3 Iya. tahun, 4 Berarti tahun kayak lah. orang nikah ya Pak ya, katanya 5 tahun Iya, pertama itu ujian terberat. iya, Dari media benar. 3 tahun 4 tahun pertama ya? 3-4 tahun pertama itu memang hal yang sangat berat lah saya rasa, Mhm. karena itu menumbuhkan kepercayaan. Nah, di saat yang bersamaan juga saya kebetulan ada kegiatan di bidang lain. Nah, Mmm. sementara saya juga direktur Cakaplah ya Iya. kan. Nah, jabatan saya di luaran itu juga kadang sering berseberangan dengan Cakaplah sendiri. Oh. Nah, ini kadang membuat dilematis bagi diri saya. Sementara Cakaplah kan harus berdiri dengan independen. Ya kan, pada waktu itu saya sebagai direktur Mhm. BUMD ya, BUMD Pekanbaru. Oh sempet Eee, oke oke oke. Otomatis pemberitaan Cakaplah kadang bertentangan dengan jabatan saya. Iya iya iya. Karena Gimana tuh Pak Cakaplah menghadapinya Pak? ya contohnya ya salah satunya ketika wali kota diberitakan oleh Cakaplah. Mhm. Nah, sementara saya kan anak buah wali kota. Iya bener. Nah, saya kan harus independen pada waktu itu. Saya harus Iya. berdiri di posisi betul-betul netral. Sedangkan Bapak sebagai direktur media nih? Iya. Iya, saya pernah dihubungi tengah malam oleh Pak Wali Kota pada Waduh. waktu itu. Hampir jam 1 malam saya Mhm. dihubungi gara-gara sebuah pemberitaan. Ya mau nggak mau saya harus independen. Saya Iya. sampaikan bahwa Cakaplah itu punya rumah tangga sendiri. Mhm. Mereka punya standar sendiri dalam pemberitaan. Jadi saya pribadi banyak mendapat tekanan pada waktu itu. Tapi alhamdulillah karena kita memang dari awal berniat untuk membangun Cakaplah ini menjadi media independen, ya apapun resikonya harus kita jalani. Sampai di usia 8 tahun ini Pak, Mhm. masih ada nggak Bapak dihubungi oleh pihak-pihak tertentu terkait pemberitaan? Karena Kiki sebagai, bagian dari Cakaplah juga, kita sering mendengar ya Pak, Cakaplah nih kalau memberitakan cukup seram, Cakaplah kalau memberitakan cukup ngegas katanya. Nah, ada nggak Bapak dihubungi lagi? Hari ini pun ada. Hari ini ada, Sebelum terhitung saya ke sini, sebelum podcast ini tayang pun podcast masih ini ada tayang ya? saya ditelepon oleh teman-teman karena ada sebuah pemberitaan. Mhm. Ya, berat memang, tapi ya bagaimana saya harus mempercayai terhadap tim yang ada gitu. Mhm. Saya nggak boleh mengintervensi. Nah, inilah pembeda Cakaplah dengan media lain. Iya iya. Cakaplah itu tidak ada yang namanya dewan redaksi. Jadi Mmm. owner itu nggak bisa mengintervensi pemberitaan, tidak bisa mengintervensi redaksi, nggak bisa. Jadi memang beberapa owner itu tidak bisa campur tangan dalam urusan redaksi ya Pak ya? Di Seluruh, Cakaplah bukan ya? beberapa, tapi seluruh owner. Oke. Seluruh owner itu tidak diberi kewenangan untuk mengintervensi. Ah, iya iya Jadi iya iya. memang kita
pure bahwa seluruh pemberitaan itu berasal dari teman-teman redaksi. Berarti Dan kita percaya itu. kita bisa menjamin kalau pemberitaan kita ini ya netral ya Pak ya, tidak ada unsur campur tangan dari owner-owner ya. Insya Allah, saya hakul yakin itu. Ya, saya merasakan bebannya. Iya. Ketika pemberitaan itu ya berseberangan dengan situasi yang ada. Saya sering dihubungi, kadang saya juga sering ya mohon maaf sampai dibilang kita nggak berteman lagi, Her. Sampai Wah, begitu loh. putus hubungan pertemanan Pak? Iya, putus sih tidak, ya kan. Oh, Tetapi sampai bahasa iya. sebagian teman ada yang bicara begitu, ya kan. Tapi saya coba menyampaikan bahwa inilah Cakaplah. Cakaplah ini berbeda dengan media-media lain. Saya bilang, kami owner itu tidak punya kewenangan untuk mengintervensi pemberitaan. Pemberitaan itu betul-betul hadir dari karya jurnalistik, patuh pada kode etik jurnalistik. Benar. Gitu. Nah, ada nggak Pak sampai apa ya? Sampai di usia ke-8 ini, kan tadi banyak lah tekanan lah dari orang-orang luar ya Pak ya. Ini mengganggu nggak Pak eksistensi Cakaplah? Alhamdulillah sejauh ini kita lihat sendiri Cakaplah tetap Malah makin famous ya kayaknya Pak ya? makin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cakaplah makin diminati oleh pembaca. Iya, Bapak nih sebagai salah satu pendiri, apa prestasi yang menurut Bapak paling Bapak ingat sepanjang 8 tahun Cakaplah berdiri? Pencapaian Cakaplah? Cakaplah itu Kayaknya udah banyak banget ya Pak ya? bisa Sampai nggak ingat? mempengaruhi publik, opini publik. Oh iya Pak. Itu yang Contohnya saya Pak? rasakan. Ya ada beberapa hal. Ya, baik itu terhadap kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah kota atau provinsi ketika diberitakan oleh Cakaplah itu kebijakan tersebut bisa berubah. Ngaruh ke kebijakan ya? Dari pemberitaan Cakaplah, hanya dari Benar. sebuah berita. Ya. Itu menurut jelas. Bapak yang paling berkesan ya dari Ya. Cakaplah? Dan beberapa pejabat pemerintah pernah hubungi saya, kalau nggak masuk Cakaplah ini katanya tidak afdol. Oh iya. Berita beliau gitu. Jadi kadang tolonglah masukin Pak Dir, ya mereka panggil saya Pak Dir. Pak Dir tolong masukin Pak Dir. Udah masuk di media lain tapi tidak di Cakaplah, percuma rasanya gitu ya mungkin ya? Ya itulah kira-kira. Tapi Pak, tantangan selama 8 tahun ini apa Pak? Yang paling berat Pak, yang kayak bisa nggak ya Cakaplah bertahan? Ya itu tadi intervensi. Oh iya sih. Ya kalau kita nggak tahan intervensi mungkin Cakaplah udah melenceng dari tujuan awal kita dirikan. Ya kan? Karena macam-macam, ada sebuah pemberitaan yang kadang pernah suatu ketika pemberitaan itu berkaitan dengan seorang menteri. Kita subuh-subuh udah ditelepon oleh Bapak Gubernur. Itu Subuh Pak ditelepon Iya, gubernur? jam 6 saya pernah ditelepon untuk berita tersebut di take down. Berarti sering ada ya Pak ya, Iya minta ada. take down? Adalah permintaan-permintaan itu pasti ada, ya kan. Ya tapi itulah selama pemberitaan tersebut sesuai dengan karya jurnalistik, kode etiknya juga dijalankan dengan baik, saya rasa nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah, kalau apa ya, mengkaitkan dengan SDM yang ada di Cakaplah nih Pak, timnya kan banyak nih. Caranya biar timnya tetap solid dan Cakaplah tetap bertahan, dari Bapak sebagai direktur bagaimana? Ya saya mempercayai kepada teman-teman yang ada lah, pada adik-adik yang ada. Saya apresiasi sekali buat teman-teman yang ada khususnya di pimpinan perusahaan, pimpretnya sendiri, rekan-rekan di bawah pimpret, redaktur semuanya. Mereka sangat kompak dan solid. Mereka punya inovasi. Nah, kita memberikan ruang mereka untuk berinovasi. Sehingga mereka dapat menciptakan tim yang betul-betul solid. Nah, itu kebanggaan kami sebagai owner dan saya sebagai pimpinan di sini. Nah, menurut Bapak nih, pandangan lah sebagai seorang direktur dari media, melihat, perkembangan media cyber saat ini. Dalam 8 tahun ini apakah Cakaplah sudah terus berkembang dengan mengikuti alur yang baik atau, melenceng dari, apa namanya, perkembangan dunia cyber ini? Ya, saya melihat sudah pada relnya, tapi memang ada hal-hal yang masih tertinggal ya. Nah, ini yang harus kita Ya ini yang perlu kita kejar, tingkatkan ya? kan? Kita tingkatkan, khususnya di konten-konten
kreator Mhm. di platform digitalnya. Ini yang harus mungkin diperbanyak, seluruh medsos itu betul-betul diaktifkan. Nah, kadang kita ada ketertinggalan kita dalam hal informasi, Mhm. yang lebih dulu malah ada informasi diberikan oleh media-media lain gitu. Nah, ini yang harus kita kejar. Bagaimana Cakaplah itu ke depan bisa menyajikan pemberitaan di mana saja dan dengan waktu yang cepat gitu. Nah, melibatkan Aktualitasnya ya ya. aktualitasnya itu harus dijaga ya kan. Eee, Tadi kan Bapak ada nyebut juga nih, tiba-tiba dihubungi sama gubernur, sama pejabat subuh-subuh, tengah malam. Ini kan bisa menimbulkan apa ya, rasa trust-nya berkurang lah ya, Pak, ya, ke Cakaplah. Jadi cara Cakaplah meningkatkan kepercayaan publik itu bagaimana? Ya sejauh ini selama pemberitaan yang Cakaplah berikan itu aja pemberitaan yang benar. Itu tadi sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, Mhm. saya yakin masyarakat akan menunggu itu. Tapi Dan itu kan jadinya apa ya, ya udahlah Cakaplah kayak gini memberitakannya, nggak usahlah dipercaya lagi, kan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat lagi. ya selama yang kita beritakan bukan sebuah kebohongan, ya kan? Masyarakat itu kan Selagi itu anti fakta ya? ya pemberitaan-berita hoak. Selama ini kan Cakaplah selalu memberikan aktual, berita-berita aktual, Mhm. kekinian, ya kan? Nah, masyarakat kan butuh itu. Iya, Nah, kalau udah semuanya dapat kita jalankan dengan benar, saya yakin apapun pemberitaannya masyarakat akan menunggu itu, benar sih, benar sih. ya. Nah, sekarang kan udah semuanya tuh ada di medsos ya, Pak, media sosial. Jadi kita juga Cakaplah sekarang sedang mengembangkan, konten-konten di media sosial, beralih ke media sosial, tapi tidak meninggalkan website, Pak. Ya. Tetap, utama kita tuh ada di website dan kita mengembangkannya dari media sosial, TikTok, Instagram, YouTube juga sekarang kan, Pak. Mmm, Nah, menurut Bapak apakah konten-konten di media sosial Cakaplah sekarang ini, apa ya, sudah bagus dan bagaimana bisa membandingkan dengan media yang lain, Pak? kita ini yang namanya content creator itu, ya kan, terus berkembang kan. Iya, bener. Nah, masing-masing punya keunggulan. Mhm. Cakaplah di satu sisi mungkin lebih unggul, di media lain mungkin ada lebih unggul lagi. Nah, ini lagi yang perlu kita terus berinovasi, ya kan. Nah, tim-tim kreator, adik-adik yang bidang kreator juga harus terus belajar, Mhm. ya kan, agar konten-konten yang disajikan oleh Cakaplah itu betul-betul sangat menarik, betul-betul ditunggu. Ya khususnya informasi-informasi terbaru Mhm. dengan narasi-narasi yang sedikit lebih menarik, ya kan. Nah, ini yang paling utama yang harus adik-adik di bidang kreatornya dapat ya merespon itulah keinginan dari Cakaplah masyarakat. sekarang sudah mencoba bertransformasi seperti itu ya, Pak, ya? Iya iya iya. Menurut Bapak dibandingkan dengan media lain, Cakaplah sekarang sudah cukup unggul apa belum? Alhamdulillah sangat baik ya kan perkembangannya. Ya kita kita tidak boleh juga berbesar hati. Mhm. Pasti ada media lain yang juga memiliki konten-konten lebih baik ya kan. Nah, situ mungkin bisa dijadikan tolak ukur juga. 8 tahun ya saya rasa kita tidak harus berpuas hati dengan yang ada, Iya, benar. kita terus mengembangkan diri ya kan. Karena sesuatu akan mati tanpa inovasi. Betul, Nah betul, itu betul. tadi. Nah, Usaha tanpa inovasi mati ya, Pak, ya? ya, Nah, nih, Pak, ini kan udah 8 tahun, Pak. mhm, Dari baju kita juga ada kelihatan edisi 8 tahun kita 8 kali tahun. ini pakai jersey konsepnya, Pak. Iya. Nah, eee, dari Bapak sebagai direktur nih, target dan inovasi besar apa yang akan dilakukan ke depannya untuk Cakaplah di tahun-tahun ke depannya? Ya hari ini kita syukuri ya, Cakaplah terus berkembang, adik-adik juga makin yang ada di Cakaplah, alhamdulillah kita lihat happy banget ya kerja di sini, Amin. ya kan. Ya ke depan kita harapkan semakin meningkatkan di platform digitalnya, ya kan. Udah Mengembangkan di itu media sosial di juga ya, Pak, ya? medsosnya itu paling penting Mhm. karena masyarakat sekarang kan tergantung pada medsos. Mhm. Nah, ini harus diperkuat. Ke depan itu yang harus mungkin akan dicapai yang harus kita capai bersama. Itu harus diperkuat tim-timnya gitu. Tapi, Pak, kan Cakaplah ini kan, basis utamanya adalah jurnalisme. Oke. Nah, sekarang kan kita lihat banyaklah media-media di luar sana yang berkembang, ada sebutan itu media homeless. Kalau kita ini kan,
terdata di Dewan Pers. Oke. Nah, ada media-media yang mungkin tidak dan terus berkembang nih. Bagaimana Cakaplah bisa menjadi media yang relevan dengan media seperti itu? Sedangkan Cakaplah ini kan basis utamanya di jurnalisme. Ya. Gimana? Iya memang, itu tadi, di medsos harus kita lebih digempur lagi, ya kan, karena masyarakat Berarti sekarang kita tetap tidak. mengikuti media-media seperti itu ya? Iya, kita mau nggak mau karena itu kebutuhan masyarakat hari ini. Hmm, Masyarakat kita ini tidak lepas dari medsos hari ini. iya sih. Ya kan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bangun tidur itu lagi Iya bener. medsos. Sebelum tidurnya scroll dulu Scroll dulu sampai medsos. ketiduran. Nah, ini yang harus kita kembangkan, ya kan. Itu tim-tim tim kreatif yang ada di Cakaplah ini yang harus terus meng-upgrade diri, ya kan. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan Mm-mm. masyarakat, itu yang harus kita penuhi. Dari Bapak rating media sosial Cakaplah sampai hari Iya. ini. Bapak sebagai direktur lah melihat media sosial Cakaplah, rating 1 sampai 10. Ya Nggak apa-apa kalau Pak, jujur aja Pak. kalau 1 sampai 10, angka 8 minimal. Minimal. Ya, Minimalnya 8. ya. Cukup tinggi dong ya berarti ya? Cukup lah ya. Berarti ya Iya. masih banyak lah ya PR-nya ya Pak ya? Iya, kita haruslah. Kita tidak boleh berpuas diri. Iya sih. Apa yang kita dapati hari ini terus harus kita kembangkan untuk memperoleh kesempurnaan. Kan tidak ada yang sempurna kan. Tapi Bapak follow kan Pak semua media sosial Cakaplah? Nggak mungkin nggak follow dong? Kan Nggak lihatlah, mungkin nggak saya paling follow sering dong. nge-like kan. Iya lagi muncul. Iya. Eh, Menurut Bapak dari konten-konten yang disajikan di Cakaplah, apa sih yang harus dievaluasi? Maksudnya dari pemberitaan, kita kan ada tuh segmentasi pemberitaan, Senin sampai Jumat, kemudian di Sabtu Minggu kita menghadirkan konten ringan showbiz. Nah, menurut Bapak, apa yang perlu kita evaluasi dari itu? Ya itu sudah cukup baik saya lihat, ya kan. Palingan nanti ke depan itu eh konten-konten yang ada di dalamnya itu ditambah lah, ya kan. Ditambah ya? Ya, tapi udah cukup baik. Saya sering lihat, ya kan. CLBK kan ya sangat baik lah, cukup. Alhamdulillah. Saya Iya. bilang ya bagus juga ya dia kreatif teman-teman di Cakaplah ini. Iya. Eee, Mungkin terakhir sih, Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pembaca setia Cakaplah di usia ke-8 ini? Pasti ada dong ya dari Bapak mendirikan Cakaplah sampai di 8 tahun ini, adalah pembaca setianya. Ya terima kasih buat seluruh pembaca Cakaplah yang sudah mencari Cakaplah selama ini 8 tahun. Memang kalau di sebuah usia masih muda, kalau kita manusia masih anak-anak, tapi kami terus berbenah menjadi lebih baik. Ya, tanpa pembaca kami tidak ada apa-apanya. Benar. Insya Allah di angka 8 ini, ya kan, kalau dalam filosofinya 8 itu unlimited, Unlimited, benar. yang tidak ada hentinya, dan kami akan terus berinovasi agar dapat memberi kepuasan bagi seluruh pembaca yang ada, baik itu di website maupun di platform digital, sehingga masyarakat betul-betul memperoleh informasi yang diharapkan dari media Cakaplah ini. Benar. Terima Terakhir, kasih. harapan Bapak sebagai direktur untuk tim dan karyawan yang ada di Cakaplah? Terus berinovasi, Itu ya aja? kan? Itu paling penting, dan kompak, selalu kompak. Insya Hari ini sudah sangat kompak, lebih kompak lagi, ya kan? Karena ya saling memberikan informasi, saling sharing, sehingga ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan dari Cakaplah. Dan saya yakin Cakaplah akan lebih baik lagi. Iya, bener. Semoga juga, kita berharap Cakaplah masih bertahan dan menyajikan informasi yang berkualitas di tahun-tahun ke depannya, karena ini masih yang ke-8, angka yang unlimited katanya, dan semoga memang harapan-harapan yang disampaikan Bapak tadi tercapailah ke depannya dan Amin. kita bisa terus berinovasi. Amin. Semoga, teman-teman Cakaplah, konsisten untuk terus menyajikan berita yang berkualitas, dan pembaca Cakaplah bisa tetap setia untuk melihat pemberitaan di Cakaplah. Dan jangan lupa juga nih follow, subscribe, follow media sosial Cakaplah, subscribe YouTube-nya, dan untuk mencari informasi yang disajikan Cakaplah. Gitu sih, Pak. Ini itu aja kali ini edisi ulang tahun Cakaplah ke-8. Terima kasih.
Sampai bertemu di episode selanjutnya.